Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di matematika. Kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang pecahan. Untuk yang minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang operasi bilangan bulat. Ini masih sama ya, tetap pada bab operasi bilangan bulat, yaitu tentang pecahan. Nah, silakan disimak. Nah, di sini ada disajikan 3 buah roti. Yang pertama kalian lihat di sini. Nah, itu belum dibelah ya. Kemudian yang kedua dibelah menjadi 2 bagian. Kemudian yang ketiga dibelah menjadi 4 bagian yang sama. Kalian perhatikan, nah di situ. Nah, ini. Dia dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Itu bisa kita tuliskan dengan 1/2, di mana yang 1 ini disebut pembilang, sedangkan yang 2 ini disebut dengan penyebut. Kemudian jika dia dibelah menjadi 4 bagian yang sama, itu bisa kita tuliskan 1/4. Tiap-tiap bagian ini adalah 1/4. 1 ini adalah pembilang, 4 ini adalah penyebut. Artinya 1 bagian roti yang dibelah menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian berikutnya, nah, arti pecahan. Ini yang saya jelaskan tadi. Jika sebuah kue dibagi menjadi 2 bagian yang sama, seperti pada gambar, nah ini, maka setiap bagian dari potongan kue tersebut adalah 1/2 bagian dari seluruhnya. Jika kue tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama, seperti gambar 3, maka setiap bagian dari potongan kue tersebut adalah 1/4 bagian dari seluruhnya. Nah, bilangan 1/2 dan 1/4 ini disebut dengan pecahan. Pada pecahan 1/2, angka 1 disebut pembilang dan angka 2 disebut penyebut. Nah, kemudian kita mempelajari tentang pecahan senilai. Kalian lihat, nah di sini ada beberapa bagian dari gambar yang menunjukkan pecahan. Karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar di atas adalah sama, maka pecahan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12 ini bernilai sama dan disebut pecahan-pecahan senilai. Nah, kalian lihat. Nah, di sini kan ada yang diberi warna biru dan yang tidak diberi warna. Nah, ini kan masing-masing sama. Masing-masing sama. Ini bisa dituliskan dengan 1/2. Nah, demikian pula yang kedua ini. Bagian yang putih, nah di sini kan 2 ini menunjukkan pembilang. Kemudian ini dibelah menjadi 4. Nah, berarti penyebutnya 4. Kalian lihat di sini juga. Bagian yang putih ini 3. Berarti pembilangnya. Per artinya berarti berapa bagian yang sama ini? Dihitung, ada 6. Berarti 3/6. Ini juga demikian, ini ada 4. 4/8. Terus ini juga demikian, ada 6/12. Nah, masing-masing ini punya yang disebut dengan pecahan senilai. Pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, supaya lebih jelas, ini di bawah ini silakan disimak. Untuk menentukan pecahan senilai dengan A/B, di mana B tidak sama dengan 0, digunakan sifat berikut. Misalnya di sini A/B sama dengan A kali M per B kali M, atau A/B sama dengan A dibagi N per B dibagi N, dengan M dan N ini tidak sama dengan 0. Pecahan A/B dengan B tidak sama dengan 0 dapat disederhanakan dengan cara yang pertama. A/B sama dengan A dibagi FPB dari A dan B. Jadi nanti dicari dulu FPB-nya. Per B dibagi FPB dari A dan B dengan B tidak sama dengan 0. Nah, di sini
membandingkan dua pecahan. Nah, di antara dua pecahan A per B dan P per Q dengan B dan Q ini tidak sama dengan 0, maka terdapat salah satu hubungan berikut. Yang pertama, A per B lebih dari P per Q, ditulis sebagai A per B. Nah, ini akan ada tanda lebih dari P per Q. A per B kurang dari. Nah, ini tandanya kurang dari. Terus kemudian A per B sama dengan P per Q. Contoh soal, susunlah deretan pecahan 7 per 8, 1, 11 per 12 dalam urutan naik dari kecil ke besar. Nah, kita jawab terlebih dahulu samakan penyebutnya ya. Dilihat di sini. 7 per 8. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Nah, kebetulan di sini kalian lihat 1 ini kita buat pecahan di mana pembilang dan penyebut harus sama. Nah, sebelum itu kita cari dulu FPB 8 dan 12. FPB dari 8 dan 12. Misalnya di sini 8 ya. 8 di sini FPB-nya 2 pangkat 3. Kemudian 12 faktorisasinya ya maksud saya. 12 itu faktorisasinya 2 pangkat 2 kali 3. Berarti FPB-nya sama dengan berapa? 2 pangkat 2 ya, atau 4 kali FPB KPK ya, KPK-nya 4 kali 3. Atau kita buat aja 8 kali 3, berarti 24. Nah, kemudian ini kita buat penyebut 24. Boleh pakai penyebut 12, boleh pakai penyebut 24 ya. Cuman di contoh ini kita pakai penyebut 24. Nah, ini 8 ini supaya menjadi 24 dia akan dikalikan 3. Berarti pembilangnya juga harus dikalikan 3. 7 kali 3 sama dengan 21. Jadi kalau kita buat pecahan 21 per 24. Demikian pula angka 1, kalau kita buat penyebut 24 berarti pembilangnya juga harus sama 24. Terus kemudian di sini 11 per 12 ini kita buat penyebut 24, berarti 12 itu biar dapat 24 dia dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2, hasilnya 22. Nah, kalau sudah kita lihat pembilangnya, ini kan penyebutnya sudah sama. Kita lihat pembilangnya 21, 22 dan 24. Oh, ternyata di sini dari urutan paling kecil itu adalah 21, kemudian kurang dari 22, kurang dari 24. 21 itu miliknya ini loh ya. 21 per 24 ini atau 7 per 28. Sedangkan 22 ini berarti miliknya 11 per 12. Sedangkan yang 24 ini miliknya 1. Jadi kalau kita urutkan dari urutan paling kecil ke besar berarti 7 per 8, 11 per 12, 1. Kemudian pada pecahan campuran. Berikut ini akan dibahas pecahan campuran yang nilai pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalnya 3 per 2, pembilang yang atas ini ya, lebih besar daripada penyebutnya. Pecahan tersebut dapat diubah menjadi bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan yang disebut dengan pecahan campuran. Contoh, nyatakan bilangan berikut dengan pecahan campuran 7 per 3 misalnya. Nah, ini kita buat penyebutnya 3. Berarti 7 per 3 itu sama dengan 6 per 3 ditambah 1 per 3. Kenapa kok dibuat 6 per 3? Karena ini 6 bisa dibagi dengan 3. Hasilnya 2. 6 bagi 3 itu 2 ditambah
1/3. Berarti kalau kita tuliskan pecahan campurannya 2 1/3. Atau kalau kalian bingung, misalnya kita pakai cara ini, 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 itu dapat 2, kemudian dia sisanya 1, ya kan? 7 dibagi 3 kan dia dapat 2, sisanya 1. 1 nanti menjadi pembilangnya, per atau dibagi dengan 3 sebagai pembaginya, berarti 2 1/3. Contoh lagi, 13/5. Nah, 13/5 ini kita buat aja 10, kita pecah menjadi 10/5 ditambah 3/5. Kenapa kok harus dibuat seperti ini? Dalam penjumlahan pecahan itu pembilangnya kan bisa langsung ditambah kalau dia penyebutnya sama. Berarti 10 tambah 3 ini sama dengan 13. 5 ini penyebutnya, jadi tidak perlu dijumlahkan untuk penyebutnya. Nah, di sini 10 dibagi 5 itu dapat 2. Kemudian ditambah 3/5. Jadi pecahan campurannya 2 3/5. Atau kita pakai cara pembagian tadi. 13 dibagi 5 dapat 2, sisanya 3. Nah, 2-nya ditulis, 3-nya sebagai pembilang, kemudian per penyebutnya adalah pembagi tadi. Per 5, berarti 2 3/5. Nah, sebaliknya, bilangan campuran atau pecahan campuran dapat diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Contohnya 2 5/6 kalau kita buat sebagai pecahan biasa. Kalian lihat cara yang pertama, 2 ini dipisah dulu atau diuraikan, ditambah dengan 5/6. Sesudah itu kita buat penyebut 6. Nah, ini 5/6 ini tetap. Kalau ini kita buat pecahan, maka 6 tadi dikalikan dengan 2, hasilnya 12. Jadi nanti 12/6. Setelah itu penyebutnya kan sama, tinggal menambahkan pembilangnya. 12 tambah 5, hasilnya 17/6. Atau kita pakai cara ini. Caranya seperti ini, 2 dikalikan 6 atau 6 kali 2. 6 di situ ada ini, kalikan 2 ini. Kemudian ditambahkan dengan 5 per 6. 6 ini penyebutnya. Jadi kalau kita tambahkan dan kita kalikan tadi, hasilnya menjadi 17/6. Kemudian pecahan campuran A, B, C dengan C tidak sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan biasa, yaitu, nah ini rumusnya ya. Ini rumusnya. A, B per C sama dengan C kali A tambah B per C. Nah, kemudian ada pecahan negatif. Kalian lihat. Jadi pecahan itu ada yang positif, ada yang negatif. Pada gambar di atas, titik yang terletak di tengah-tengah 0 dan 1 menunjukkan titik untuk bilangan 1/2. Dan demikian titik yang terletak di tengah-tengah 0 dan negatif 1 menunjukkan negatif 1/2, yang merupakan lawan dari bilangan pecahan 1/2. Jadi untuk setiap pecahan positif A per B terdapat lawan dari pecahan tersebut merupakan pecahan negatif A per B. Jadi misalnya 1/2 itu lawannya negatif 1/2. Contoh, tentukan hubungan pecahan negatif 3/4 dengan negatif 5/7. Silakan dilihat di sini. Negatif 3/4 ini kita kalikan dengan penyebutnya ya, penyebut dari 7 tadi. Min 3 kali 7 per 4 kali 7, hasilnya min 21/28. Terus 5/7 tadi juga demikian, gantian dikalikan dengan penyebutnya yang ini, negatif 4 kali
4 per 7 kali 4 hasilnya min 20 per 28. Nah dilihat ini sudah sama ya penyebutnya. Terus kalian lihat angka 21 dan 20 lebih besar atau lebih kecil di situ. Di situ ada min 21 dan min 20. Seperti yang saya bilang, semakin besar nilai negatif berarti artinya dia nilainya semakin kecil. Maka dari itu min 21 kurang dari min 20, maka min 3/4 ini kurang dari min 5/7. Kemudian tentukan hasil penjumlahan pecahan berikut. Nah 5/12 ditambah 3/12. Kebetulan ini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebut sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Ini penyebut sudah sama ya, tinggal dijumlahkan pembilangnya 5 tambah 3, hasilnya 8/12. Nah 8/12 ini bisa disederhanakan atau tidak? Cara menyederhanakannya bagaimana? Misalnya angka 8 ini bisa dibagi 2 atau tidak? Oh bisa. Ini juga bisa dibagi 2. Kalau kita bagi lebih besar lagi, contohnya 8 ini saya bagi 4. Oh bisa. Kemudian 12 ini juga saya bagi 4. Nah bisa. Kalau pembilangnya dibagi 4, maka penyebut juga harus dibagi 4. Jadi untuk pembaginya itu harus sama aja. Kemudian 8 ini kalau dibagi 4 dia dapat 2. Kemudian 12 dibagi 4 dapat 3. Kemudian berikutnya ada 1/6 ditambah 3, 7/8. Nah di sini untuk yang angka biasa kita biarkan saja, tapi yang pecahan ini kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebut. Nah di sini 6 dan 8. KPK dari 6 dan 8 kita cari faktorisasinya, didapatkan 24 ya. 6 itu berarti 3 kali 2, sedangkan 8 berarti 2 pangkat 3 ya. Nah nanti 2 pangkat 3 kita kalikan dengan 3, hasilnya 24. Nah setelah itu baru kita buat pembilangnya. 24 ini dibagi 6 dapat 4. 4 kali 1 dapat 4. 24 ini dibagi 8 dapat 3. 3 kali 7 nanti didapat pembilangnya 21. Setelah itu untuk angkanya ini kita tambahkan seperti biasa. 1 tambah 3 itu 4. Kemudian untuk pecahannya karena penyebutnya dia sudah sama, tinggal pembilangnya saja yang kita jumlahkan. 4 ditambah 21 yaitu 25. Jadi kalau kita jumlahkan 4, 25 per 24. Nah kemudian ini kok dapat 5. Nah dapat 5 dari sini. 25 ini kalau dibagi 24 dia kan dapat 1. 1 ditambahkan 4 hasilnya 5. Terus 25 dibagi 24 tadi kan sisa 1. Sisa 1 berarti menjadi pembilang. Pembilang di sini per 24 ini karena penyebutnya 24 berarti pernya juga 24. Kemudian sebuah mobil angkutan barang mengangkut sebuah sepeda motor dari dealer A dengan berat 130 1/5 kg dan dari dealer B dengan berat 128 3/4 kg. Berapa kilogram berat beban yang diangkut mobil tersebut seluruhnya? Berat beban yang diangkut mobil seluruhnya berarti ini dijumlahkan. Seperti yang saya bilang tadi, untuk yang angkanya ini kita jumlahkan saja. Kita biarkan aja dulu. Sedangkan pecahannya kita samakan penyebutnya. Dengan cara bagaimana? Dicari KPK penyebut. Kalau di sini berapa KPK yang dicari? Yaitu KPK dari penyebutnya yaitu 5 dan 4. Nah, faktorisasi dari 5 dan 4 ini adalah 5 kali 1 dan 4 kali 1. Nah, berarti kalau dicari KPK-nya tinggal dikalikan saja 5 kali 4, yaitu 20. Nah, berarti penyebutnya adalah 20. Nah, kalau sudah ditulis lagi 20.
dibagi dengan 5 dapat 4, kemudian dikalikan 1, berarti nanti pembilangnya ini 4. Kemudian di sini 20 dibagi 4 dapat 5. 5 kali 3 15. Jadi didapat 15/20. Nah, sesudah itu untuk angka ini tinggal kita jumlahkan saja. Nah, sedangkan pecahannya karena penyebutnya dia sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 4 tambah 15 jadinya 19/20. Jadi hasilnya 258 19/20 kg. Berikutnya untuk pengurangan pecahan. Tentukan hasil pengurangan pecahan berikut. 5/9 dikurangi 2/9. Kebetulan dilihat ya Cah. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita kurangi pembilangnya. 5 dikurangi 2 dapat 3/9. 3/9 ini bisa disederhanakan lagi atau tidak? Disederhanakan maksudnya bagaimana? Diperkecil ya. Misalnya ini 3, kita bagi 3. Kalau pembilang dibagi 3, penyebut juga harus dibagi 3. 9 bagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1. Jadi nanti 1/3. Kemudian yang B, 8 2/5 dikurangi 1 4/5. Nah, kebetulan di sini angka biasanya itu 8 dan 1. Ini bisa dikurangi ya. 8 dan 1 bisa dikurangi. Kalau bisa dikurangi, berarti kalian lihat. Nah, di sini ada 2/5 dan 4/5 pecahannya. Penyebutnya sudah sama, kebetulan nih sama-sama 5, tapi untuk pembilangnya kamu lihat di sini 2 dan 4. 2 tidak bisa dikurangi 4. Nanti hasilnya negatif. Karena hasilnya negatif, kita ambil angka 8 ini 1. Kita ambil 1. Kalau kita ambil 1 berarti ini berarti nanti kan 1 2/5. 1 2/5. Jadi gini. 8 ini kalau kita ambil 1 jadi 1 2/5. 1 2/5. Nah, ini kalian jadikan pecahan biasa. 1 kali 5 dapat 5 ditambah 2 dapat 7. Jadi nanti hasilnya adalah 7/5. Seperti di sini. Nah, ini 7/5. Dikurangi 1 4/5. Nah, kalau sudah sama, ini kan sudah sama. Penyebutnya sudah sama 55. 7 dikurangi 1 dapat 6. Kemudian 7 dikurangi 4 dapat 3/5. Kemudian nomor 2, tentukan hasil pengurangan pecahan berikut. 3/4 dikurangi 1/6. Nah, ini tidak sama penyebutnya. Karena tidak sama, disamakan dulu. Caranya bagaimana? Nah, kebetulan kalau di sini dengan cara dikalikan ya, Cah. Atau cara yang lebih mudah kita buat aja, kita cari KPK-nya 4 dan 6. 4 itu 2 pangkat 2, 6 itu 3 kali 2. Berarti 2 pangkat 2 kali 3. Hasilnya 12. Kita buat penyebut 12. Berarti nanti 12. Terus dibagi 4. Dapat 3 kali 3 dapat 9. 12 bagi 6 dapat 2. 2 kali 1 dapat 2. Nah, kalau sudah sama, baru kita buat 9 dikurangi 2 dapat berapa? 9 dikurangi 2 dapat 7. 7/12 ya. 7/12 ini harusnya, bukan 7 1/2 ya.
ini harusnya 7 per 12 harusnya ya. Ini ya. Kemudian pengurangan pecahan yang berbeda penyebutnya dilakukan dengan menyamakan dahulu penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebutnya. Nah, yang ini nanti silakan dipelajari sendiri ya untuk yang B nanti. Terus berikutnya, seseorang dapat upah 840.000 sebulan. 1/6 dari upah tersebut digunakan untuk membayar rumah. 25 bagian digunakan untuk kebutuhan makanan, sisanya untuk keperluan lain. Berapa bagian digunakan untuk keperluan lain? Berapa rupiah digunakan untuk keperluan lain? Upah seluruhnya adalah 1 bagian. Bagian untuk keperluan lain berarti 1. Jadi 1 ini kita anggap seluruhnya atau 1 bagian. Dikurangi 1/6 ya kan tadi. 1/6 dari upah. Kemudian untuk membayar sewa rumah 25 bagian. Ini bukan 25 ya, tapi 2/5. Bentar. Nah, ini harusnya 2/5. 2/5 ya ini ya. Kemudian nah ini dikurangi 2/5. Setelah itu kita buat penyebut sama. Di sini ada 6 dan 5. KPK penyebutnya adalah 30. Kita buat per 30. Kalau dia angka 1, berarti pembilang dan penyebut harus sama. 30 per 30. Terus ini 30 dibagi 6 dapat 5. 5 kali 1 dapat 5. 30 dibagi 5 dapat 6. 6 kali 2 12. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita kurangi pembilangnya. 30 kurangi 5 dikurangi 12. Hasilnya 13 per 30. Bagian. Ini bagian untuk keperluan lain ya. Kemudian uang untuk keperluan lain. Berarti ya 13 per 30 tadi dikalikan dengan upah sebulan tadi. Hasilnya 364.000. Penjumlahan dan pengurangan pecahan negatif. Nah, di sini silakan dilihat. Untuk penjumlahan maupun pengurangan pada pecahan negatif, gunakan aturan atau sifat pada penjumlahan pengurangan pecahan positif. Terkadang bentuk pecahan negatif perlu diubah untuk penulisannya seperti pecahan berikut. Min A per B sama dengan min A per B per B per B. Nah, pembilang dan penyebut dibagi dengan B. Jadi nanti kalau diubah sama dengan min A per B per 1 sama dengan min A per B. Jadi nilainya sama ya. Minnya itu sejajar dengan per, ini sama artinya dengan kalau minnya itu berada pada pembilang. Penjumlahan dan pengurangan pecahan negatif di sini hitunglah penjumlahan dan pengurangan berikut. Nah, ini. Jadi sebelum kita menginjak ke pecahan, diberikan dulu soal-soal seperti ini. Ini sama-sama min ya. Dalam penjumlahan kalau sama-sama min tinggal dijumlahkan saja. Ini juga demikian. Ya. Kemudian perkalian pecahan. Nah, ini beda kalau pada perkalian ya. Untuk sembarang bilangan pecahan A per B dan C per D dengan B tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0 selalu berlaku. Nah, ini A per B kali C per D berarti pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Jika dalam perkalian pecahan terhadap pecahan campuran, maka pecahan campuran itu harus dijadikan pecahan biasa dulu. Contoh di sini kan ada pecahan campuran ini.
dikalikan. Ini harus jadikan pecahan biasa dulu. Caranya bagaimana tadi? 5 kali 1 ditambah 2, hasilnya 7. Per penyebutnya tetap 5. Ini juga demikian, 3 kali 2 tambah 1, hasilnya 7. Pernya tetap ikut penyebut ini. Ini juga demikian, 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. Per tetap ya penyebutnya 2. Nah, kalau sudah sama, sudah menjadi bentuk pecahan biasa, tinggal mengalihkan saja. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 7 kali 7 kali 9 per 5 kali 3 kali 2. Hasilnya 441 per 30. Ini dijadikan pecahan biasa, pecahan campuran ya. 441 bagi 30 ini dapat 14, sisa 21 per 30. Nah, 21 per 30 ini bisa disederhanakan. Caranya bagaimana? Masing-masing dibagi 3. Jadi dapat 7 per 10. Jadi penyelesaiannya adalah 14 7 per 10. Nah, kemudian ada soal lagi. Paman peroleh 3.600.000 setiap bulan. 3/5 dari penghasilan tersebut digunakan untuk kebutuhan pangan, 1,5 dari kebutuhan untuk membeli gas dan air minum. Berapa bagian digunakan untuk membeli gas dan air minum? Berapa rupiah kah yang digunakan untuk membeli gas dan air minum? Kamu lihat di sini. 1 per 2 dikalikan 3/5. Ya, 3/5 ini karena kebutuhan pangannya. Jadi 1 per 20 bagian. Nah, berapa besar biaya untuk gas dan air minum? Berarti ya 1 per 20 dikali dengan 3.600.000. Nah, perkalian ini sudah jelas ya. Berarti ini dijadikan pecahan biasa dulu. 2 kali 1 kali ditambah 1. Jadi didapatkan berapa? 3 per 2. Jadi kalau ditulis itu nanti 3 per 2 kali 3 per 5. Hasilnya 3 kali 3, 3 kali 3 dapat 9 per 10 ya. Nah, ini ada sedikit kesalahan di sini. Harusnya ini 9 per 10. Bukan 1 per 20. Nah, berarti hasilnya nanti, nah ini hasilnya nanti, nah ini karena di sini menjadi 9 per 10 tadi, jadi nanti 9 per 10 dikalikan dengan 3.600.000. Nah, gini hasilnya nanti ya. Terus kemudian sifat distributif. Nah, ini sama seperti pada bilangan bulat kemarin ya, silakan dibaca sendiri nanti. Kita langsung ke contoh soal. 1 per 2 kali 3 per 8 ditambah 1 per 2 kali 5 per 8. Nah, ini kebetulan di sini ada 1 per 2 dan 1 per 2. 1 per 2 ini kita keluarkan, dikalikan dengan 3 per 8 di sini, terus ditambah dengan 5 per 8. Jadi yang ada dalam kurung ini diselesaikan dahulu. Penyebut sudah sama, tinggal ditambahkan pembilangnya. 8 per 8 berarti 1 per 2 kali 8 per 8. Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Hasilnya 1 per 2. Kemudian 21 per 5
kali 3/4 kurangi 1/4/5 kali 3/4. Nah, 21/5. Kemudian dilihat di sini ada yang sama atau tidak. Ternyata 3/4 ini ada juga 3/4. 3/4 kita keluarkan. Nah, yang kita taruh dalam kurung adalah 21/5 dikurangi 1/4/5. Nah, karena 1/5 tidak bisa dikurangi 4/5, ini angka 2 ini kita tambahkan ke pecahannya. Jadi nanti tinggal 1/5. 1/5 jadi kalau kita buat pecahan biasa 6/5. Jadi ini pecahannya menjadi 1/6/5 dikurangi 1/4/5. Kemudian dikali, ini bukan 34/21 ya, 3/4 ini ya. Jadi ini 3/4. 3/4 ya. Ini nanti. Nah, kalau sudah, ini kan sudah kita kurangi 0 hasilnya. 6 kurangi 4 dapat 2/5. Dikalikan dengan 3/4 yang tadi. Hasilnya berapa? 2 kali 3 dapat berapa? Atau ada yang cara lebih mudah nih, dapat 3/10 di sini. Ini bentar. 2 ini 2 ini kita bagi dengan 4. Dapat berapa? 4 bagi 2 dapat 2. 2 dibagi 2 dapat 1. Jadi 1 kali 3. 1 kali 3 ini nanti kan dapat 1. 1 kali 3 dapat 3. 5 kali 2 hasil pembagian tadi dapat 10. Pembagian pecahan. Untuk sembarang pecahan A per B dan C per D dengan B tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0, A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali, ini dibalik, D per C. Dengan D per C adalah kebalikan dari C per D. Tentukan hasil pembagian senilai berikut. Jadi yang dibalik nanti bukan yang pertama ya, tapi yang kedua. Pecahan yang kedua. Contoh, 3/4 dibagi 5/6. Nah, yang dibalik bukan 3/4-nya, tapi 5/6-nya. Berarti 3/4 kali 5/6. Jadi pembagian bisa kita jadikan perkalian dengan cara dibalik. Setelah itu 3 kali 5 dapat 18. Bukan 18 ya ini. 3 kali 5 kalau di sini perkaliannya bukan 3 kali 5 tapi 6 kali 3 18, 4 kali 5 dapat 20. Jadi disilang, perkaliannya disilang, sehingga didapat 9/10. 5 1/4 dibagi 4 3/8. Jadikan dulu pecahan biasa, sama seperti tadi. 4 kali 5 dapat 20 ditambah 1 dapat 21/4. Kemudian 4 kali 8 dapat 32 ditambah 3 dapat 35. Nah, jadi ini bukan 2 per, bentar, banyak sekali kesalahannya ini Cahaya. Ini 21/4, langsung sini aja yang dilihat. Nah, langsung sini aja.
21/4. Ini sudah dijadikan perkalian, hanya saja sudah dibalik ini ya. Harusnya tadi kan 35/8, tapi ini langsung dibalik, dijadikan perkalian 8/35. Setelah itu disederhanakan. Ini 8 dibagi dengan 4 dapat berapa? 8 bagi 4 sama-sama dibagi 4 dapat 1. Ini dapat 2. 21 dan 35 ini juga bisa dicoret. Sama-sama dibagi 7 dapat 3 dan 5. Berarti nanti 7 kali 2 dapat 3 kali 2 6, terus 1 kali 5 5, sehingga didapatkan 6/5 atau 1/5. Nah, nanti yang kedua silakan dibaca sendiri. Perkalian dan bagian negatif ini juga hampir sama ya ini ya. Hanya saja di sini kita menggunakan operasi negatif positif. Kemudian pemangkatan pecahan, eksponen ini juga sama. Nah, tugasnya yaitu mengerjakan BKS nomor 13 halaman 13 nomor 1, 4 dan 5. Dikerjakan di lembaran, ditulis beserta caranya. Kemudian jawaban ditambahkan di BKS, dikumpulkan pada waktu masuk. Terus kemudian jawaban difoto dan dikirimkan ke nomor pribadi Bu Darmiati. Jangan di grup ya. Saya akhiri dulu materi kali ini. Jika kurang jelas bisa ditanyakan ke saya ya melalui WA pribadi. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.